warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Ibu harap kalian senantiasa sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 8 dengan saya, Ibu Rahayu Ningsih dari SMP Negeri 3 Ambarawa. Namun, sebelum belajar kita mulai, marilah belajar pagi hari ini kita buka dengan doa. Berdoa dipersilakan. Cukup. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi menyimpulkan teks persuasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menyimpulkan teks persuasi, saran, ajaan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memerhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Sedangkan tujuan dan indikator pembelajaran adalah peserta didik dapat menyimpulkan teks persuasi. Sehingga setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menyimpulkan sebuah teks persuasi. Apa itu simpulan teks persuasi? Berdasarkan pengertiannya, teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi, dalam teks persuasi berisi tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Sedangkan simpulan adalah rumusan akhir tentang suatu teks. Dari kedua hal tersebut, bisa kita tarik simpulan bahwa simpulan teks persuasi adalah suatu rumusan akhir teks yang bersifat membujuk dan bertujuan meyakinkan pembaca. Ketika kita menyimpulkan sebuah teks persuasi, kita melalui langkah-langkah. Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi dikenal dengan istilah 5M. 1. Membaca. 2. Mencatat. 3. Memahami. 4. Merumuskan. 5. Menyunting. Kita akan membahas satu persatu dari kelima M tersebut. Yang pertama, membaca. Membaca di sini diartikan membaca teks secara keseluruhan. Maksudnya, ketika kita akan memahami suatu teks, kita harus membaca dari awal hingga akhir teks tersebut. 2. Mencatat. Yang dimaksud mencatat di sini adalah mencatat bagian-bagian penting dari teks, atau bisa dikatakan kita mencatat kata kunci yang ada. Langkah 1 dan 2 ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Ketika kita membaca, kita bisa sekaligus menggarisbawahi hal-hal yang penting atau mencatatnya. M yang ketiga adalah memahami hubungan antar teks, yaitu dari kata kunci yang kita temukan di dalam teks kita hubungkan menjadi suatu yang logis. Setelah itu, M yang keempat adalah merumuskan simpulan akhir. Dari memahami hubungan antar teks yang kita temukan, kita bisa merumuskannya menjadi satu paragraf. Satu paragraf ini yang disebut simpulan akhir. Namun masih ada satu langkah lagi, yaitu menyunting. Menyunting sering dikenal dengan istilah memperbaiki. Maksudnya, kita perlu memperbaiki hal-hal yang ada di dalam rumusan simpulan akhir. Misalnya saja, masih ada huruf yang kurang tepat, penggunaan tanda baca, penggunaan kata yang kurang pas. Lah, di dalam langkah kelima ini, kita ada kesempatan untuk memperbaikinya. Sekarang, kita akan mencoba menyimpulkan suatu teks persuasi. Ibu akan menyampaikan satu teks persuasi yang berjudul Mari Hidup Sehat. Tahukah Anda bahwa tubuh kita sangat membutuhkan berbagai macam vitamin dan mineral? Ya,
vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita bisa tetap sehat. Ada banyak sekali makanan mengandung berbagai gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, sayuran, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, menerapkan pola hidup sehat itu tidaklah sulit, sebab semua makanan yang bergizi tersebut dapat kita temukan dengan mudah. Saat kebutuhan vitamin dan mineral untuk tubuh kita tercukupi, maka kita pun akan menjadi sehat dan tentunya tidak akan mudah terkena berbagai penyakit. Tapi, jika kita enggan makan makanan yang penuh vitamin dan mineral, maka jelas tubuh kita akan mudah terserang berbagai penyakit. Dan tentunya proses pertumbuhan tubuh kita akan terhambat. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, mari menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang penuh dengan vitamin dan mineral, serta penuh dengan nutrisi lainnya. Selain makan makanan yang sehat, imbangilah dengan olahraga yang teratur dan jangan malas untuk bergerak aktif. Setelah kita membaca teks persuasif tersebut, kita sudah melalui M yang pertama, yaitu membaca. Kita masuk M yang kedua, yaitu mencatat bagian-bagian penting. Dari teks yang kita baca tadi, kita menemukan hal-hal yang penting. Ada 5 hal yang penting yang dianggap sebagai kata kunci. 1. Vitamin. 2. Mineral. 3. Sehat. 4. Olahraga teratur. 5. Jangan malas bergerak. Mungkin kalian bisa menemukan kata kunci yang lain yang kalian anggap penting. Dari catatan bagian penting tadi, kita hubungkan atau kita masuk langkah yang ketiga, yaitu memahami hubungan. Di sana ada kata vitamin, mineral, sehat, olahraga, bergerak aktif. Kita hubungkan menjadi kalimat-kalimat inti. 1. Tubuh membutuhkan vitamin dan mineral. 2. Jika kebutuhan vitamin dan mineral tercukupi, akan sehat. 3. Terapkan pola hidup sehat. 4. Imbangi dengan olahraga teratur. Dan kelima, jangan malas bergerak aktif. Dari hubungan-hubungan tersebut, kita akan rangkai menjadi satu paragraf utuh, sehingga terbentuk rumusan simpulan teks persuasi. Kita bisa merumuskan sebagai berikut. Tubuh kita sangat membutuhkan berbagai macam vitamin dan mineral. Saat kebutuhan vitamin dan mineral untuk tubuh kita tercukupi, maka kita pun akan menjadi sehat. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang penuh dengan vitamin dan mineral. Selain makan makanan yang sehat, imbangilah dengan olahraga yang teratur dan jangan malas untuk bergerak aktif. Setelah kita melalui 4 tahap tadi, kita sudah mempunyai suatu rumusan simpulan teks persuasif. Dari rumusan tadi bisa kita lihat, adakah bagian yang kurang tepat? Adakah bagian-bagian penggunaan huruf yang salah? Atau adakah tanda baca yang kurang tepat? Misalnya ada, kita masuk langkah menyunting atau menyimpulkan. Setelah kita mantap bahwa tidak perlu ada yang disunting atau diperbaiki, berarti rumusan simpulan teks persuasi itu sudah jadi. Nah, setelah kita melalui 5 tahapan tadi, ternyata menyimpulkan sebuah teks persuasif tidaklah sulit. Cukup membaca, mencatat, memahami, merumuskan, dan menyunting. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk menyimpulkan sebuah teks persuasi? Untuk itu, kita akan berlatih bersama.
Coba nanti kalian membaca salah satu teks persuasi yang ada pada link di bawah ini. Atau mungkin kalian bisa membaca teks persuasi yang ada di surat kabar, majalah, atau di bahan bacaan yang lainnya. Kemudian kalian latih untuk menyimpulkan paragraf teks persuasif tersebut dengan langkah 5M. Demikian tadi pelajaran tentang menyimpulkan teks persuasi. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.